punya hukum tersendiri. Yang bisa membatalkan nasab, yang bisa memindahkan nasab adalah nasab itu sendiri. Hukumnya begitu. Apa? Status pernikahan. Jadi status pernikahannya ini yang menentukan sebuah nasab. Berarti tetap sebagaimana semula bahwa nasabnya Hasan dan Husain itu tetap di Ali. Naik ke atas. Jadi hukum nasab itu nggak bisa ke samping. Lurus ke atas, lurus ke bawah. Itu hukum nasab. Bisa hilang atau bisa pindah melalui status pernikahan. Itulah yang dipertahankan oleh bangsa Arab. Sampai detik ini. Itulah budaya namanya. Nah, jadi karena tidak terjadi apa yang diultimatumkan Rasulullah kepada Ali, maka kembali Ali itu nasab bapaknya Hasan Husain. Dan hadis ini berarti nggak bisa dipakai, nggak boleh dipakai. Nah persoalannya kan masih ini dipakai sampai hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dan juga yang senantiasa dirahmati Allah dan juga diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di saluran kajian berpikir ini. Saluran yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk berpikir dan berzikir kepada Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Karena itulah nilai kita sebagai hamba, nilai kita sebagai manusia. Berpikir dan berpikir adalah ibadah. Nah, saudara pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini pula kita masih menyambung materi yang sudah saya tayangkan ya pada beberapa hari yang lalu dengan judul yang sama, cuma ini bagian keduanya ya, saudara. Bagian kedua, yaitu masih tentang nasab. Ya, masih tentang nasab, ini judulnya masih sama, bahwa Hasan dan Husain itu nasabnya tidak bersambung, ya. Secara nasab tidak bersambung dengan Rasulullah. Tentunya ini materi
banyak yang tidak terima, ya. Bahkan ada yang gusar pasti. Karena berabad-abad, saya katakan berabad-abad, memang telah menjadi keyakinan bahwa Hasan Hussein itu bernasab kepada Rasulullah. Dan ini hadisnya saya tampilkan. Ya. Jadi kita akan menilai, akan melihat bagaimana umat Islam memahami ini hadis sejak berabad-abad. Nah ini saudara. Ya, nanti kita kaitkan pula dengan ayatnya. Enggak saya tulis. Ya. Bahwa tentu bagaimana mungkin pemahaman yang sudah berabad-abad, ya, kemudian ada uraian yang menafikannya. Sehingga pemahaman bahwa nasab Hasan Hussein itu terputus, itu akan menjadi serangan buat kita, buat saya terutama. Ya, makanya ini akan saya jelaskan duduk perkaranya, duduk persoalannya. Dan satu hal lagi, saya tidak memihak di salah satu kelompok atau firqah atau golongan yang sedang berseteru. Ya, yang sedang berseteru tentang nasab. Justru saya ingin memaparkan, menampilkan bahwa sesungguhnya berdasarkan ayat-ayat Allah nanti sudah mestinya selesai. Kan katanya apa? Apabila terjadi perselisihan, perbedaan yang mengarah, ya bahkan mengarah kepada perseteruan, bisa jadi fisik. Ya. Maka farudduhu ilallah wa rasul. Ya, artinya coba Anda lihat ayatnya, pahami ayatnya. Farudduhu ilallah. Artinya lihatlah Quran. Bagaimana Quran menyelesaikan persoalan itu. Sebagaimana Rasulullah dulu telah menyelesaikannya dengan baik. Ya. Jadi perselisihan, persengketaan tentang nasab bukan sekarang doang, saudara. Dulu masih ada Rasulnya saja. Sudah terjadi. Nah ini ayat hadisnya nih, nanti kita lihat. Oke, baiklah langsung saja di sini saya akan kepada intinya, ya. Karena ini memang menyambung materi yang sudah saya upload, sudah saya tampilkan di saluran saya. Hadisnya panjang, saudara. Ini saya ambil 2 hadis ini karena kaitannya bereratan sekali. Hadisnya banyak, bertebaran. Saudara bisa scroll langsung atau yang punya kitab hadisnya silakan buka. Ya, di sini ada kalimat yang saya ambil saja nggak panjang, tapi kalimatnya panjang di atas. Ini juga demikian, lebih panjang lagi. Ke atas, ke bawah masih ada sambungannya lagi. Ya, tapi saya ambil, saya kutip inti persoalannya. Ya. Baik, di sini Rasulullah bersabda, ya. Apa kata beliau? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaqulu kullu bani unsa. Ya, kata Rasulullah,
tiap-tiap keturunan. Ini unsa itu di situ diartikan manusia. Padahal unsa adalah para wanita. Ya. Keturunan perempuan-perempuan. Para perempuan. Ya. Fa inna asobatahum. Ya. Sesungguhnya nasab mereka li abihim, tentunya kepada para bapak mereka, li abihim. Nah, tapi tidak demikian, ya, makhola walada Fatimah. Nah, ya, tidak demikian dengan anaknya Fatimah. Anaknya Fatimah siapa? Ada dua, Hasan dan Husain. Fa ini, maka sesungguhnya ana asobathum, mereka nasabnya adalah aku, kata Rasulullah. Akulah nasabnya, nasab mereka. Wa ana abuhum, demikian pula bapak mereka. Artinya akulah bapak mereka. Nah, hadis ini sahih, sangat sahih. Hadis riwayat Tabrani. Oke, sekarang mengapa Rasulullah sampai sedemikian rupa mengatakan kalimat ini? Padahal hukum nasab tidak demikian. Oh, itu khusus hanya untuk Rasulullah saja. Tentu tidak demikian, saudara. Rasul bersabda seperti yang saya bacakan tadi, yang saya terjemahkan tadi, ya, ada asbabnya. Ada sebabnya mengapa Rasulullah demikian. Asbabul hadis. Maka belajar mustolah hadisnya harus tuntas. Ya, harus tuntas. Mengapa Rasulullah demikian bersabda? Yang hadis ini menjadi pegangan sampai hari ini. Nah, mengapanya ini kan harus dijawab, saudara. Makanya belajar hadis, memahami hadis nih, nggak cukup cuman sampai apa namanya itu sanad. Nggak cukup. Sanadnya sampai iya. Ya. Perawinya hebat-hebat. Iya. Tapi satu hal, ini yang orang nggak pernah kaji, nggak orang pernah belajar, ya, tentang hadis itu ada 4 yang pentingnya, ya, ada 4 tentang, ya. Pertama tentang apa? Tuh. Yang kedua tentang siapa? Ketiga, ya, kapan? Dan yang keempat di mana? Jadi hadis ini membahas tentang apa? Ya tentunya tentang nasab. Kan begitu. Lalu siapa yang dibicarakan, yang diceritakan, yang dikisahkan dalam hadis tersebut? Jelas yang pertama Rasulullah. Kemudian ada Fatimah, putri beliau. Kemudian ada Ali, mantu beliau. Kemudian ada Hasan. Ada Husain, kakak beradik ini.
Ya, yang dibicarakan di hadis ini. Ya, walaupun tidak disebut namanya atau bahkan baik yang disebut ataupun yang tidak. Inilah beliau-beliau inilah ya, yang dibicarakan atau yang diuraikan atau diceritakan di dalam hadis ini. Kapan? Ratusan tahun yang lalu. Ya, berarti kalau sekarang udah berapa tahun? 1000 ya 448 448 Hijriah yang lalu. Udah ratusan ribuan tahun istilahnya. Di mana? Madinah Arab. Berarti soal bangsa Arab, adat dan budaya Arab. Begitu saudara. Ini pahami. Soalnya karena tidak pernah mengukur ya, dengan hal seperti ini, yang kemudian apa urgensinya hari ini kepada kita. Kan itu nanti ujungnya. Ya, jadi sebabnya Rasulullah ya mengatakan demikian. Lah ini hadisnya. Kita bacakan. Wa inna Fatimah binta Muhammadin mudghata. Dan sesungguhnya Fatimah binta Muhammad, Fatimah putri Muhammad. Maksudnya adalah Rasulullah mudghatan adalah darah dagingku, minni, darah dagingku, keturunanku, putriku. Wa innama akrohu, maka sungguhnya aku tidak suka, aku tidak senang, kata beliau Rasulullah, ayyaftinuha, orang-orang yang menyakiti, yang membuli, yang memfitnah, yang mengecewakan putriku itu. Aku tidak suka, kata Rasulullah. Ya. Wa innaha, maka sesungguhnya wallahi demi Allah. Rasul sampai demikian. Apa? La tajtami'u bintu Rasulullahi wa bintu aduwallah. Tuh. Itu masalahnya. Itu sebabnya. Kalau saudara mau tahu. Apa kata beliau? Demi Allah, ya, saya tidak suka. Dengan kata lain, saya tidak mau. Saya menolak, kata Rasulullah. Ya. Apakah pantas? Kan sini la tajtami'u. Dikumpulkan, dibarengkan. Ya. Dengan siapa? Putri Rasulullah dengan putri musuh Allah. Siapa putri musuh Allah? Anaknya Abu Lahab. Disatukan maksudnya apa? Fatimah mau dimadu. Istilahnya begitu. Ya, nih di sini. Inda rojuli wahidin abada. Tuh. Jadi mau dimadu. Artinya di sisi rojuli ini artinya adalah, ini maksudnya adalah Ali. Ya, oleh suaminya Ali.
ya, maka tidak akan selama-lamanya. Itu tidak akan pernah terjadi dan tidak boleh terjadi. Ya, itu sebabnya Rasulullah bersabda. Qala, berkatalah salah seorang yang menyaksikan, ya, fataroka, atau yang menceritakan, fataroka aliyu itbah, maka Ali membatalkan pinangannya, ya, nggak jadi. Jadi Ali radhiyallahu anhuma, ya, begini, hendak meminang, hendak melamar putrinya dari keturunan Abi Lahab. Lalu Rasul marah. Andaikan Ali radhiyallahu anhu ini tetap memaksakan, ya pasti Rasulullah akan menceraikannya, pisah. Karena ini, lihat ke sini. Kembali ke sini, lihatnya. Ancaman nih, sebenarnya ancaman atau kepada Ali, ya, ancaman kepada Ali. Andai Ali menikahi putri Abu Lahab, maka pasti Rasulullah akan memisahkan, pasti, karena ini di sini ultimatumnya di sini. Nah, otomatis ketika Ali dipisahkan, maka nasab dikembalikan kepada Fatimah. Dan Fatimah nasabnya adalah Rasulullah. Otomatis pula nasabnya Hasan dan Husain adalah Rasulullah. Tuh, saudara. Namun dalam sejarah, fakta sejarah, tidaklah demikian yang terjadi. Artinya Ali dan istrinya Fatimah Az-Zahra tetap. Karena Ali tidak menikahi, nah sini membatalkan kan, ya. Fataroka membatalkan lamarannya kepada, idbahnya kepada yang mau dilamar, yaitu putri dari Abi Lahab. Jadi persoalan ini, persoalan rumah tangganya Rasulullah sudah selesai di saat itu juga. Kapan selesainya? Ya dulu, ketika Ali membatalkan lamarannya. Nah, maka pertanyaannya, berlaku nggak di hadis yang di atas? Ya, berlaku nggak? Ya otomatis sudah dibatalkan oleh hadis berikutnya ini. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini orang nggak ngerti masalah. Berarti kebanyakan umat Islam nggak ngerti masalah. Nah, sedangkan nasab itu punya hukum tersendiri. Yang bisa membatalkan nasab, yang bisa memindahkan nasab adalah nasab itu sendiri. Hukumnya begitu. Apa? Status pernikahan. Jadi status pernikahannya ini yang menentukan sebuah nasab. Berarti tetap sebagaimana semula bahwa nasabnya Hasan dan Husain itu tetap di Ali. Naik ke atas. Jadi hukum nasab itu nggak bisa ke samping. Lurus ke atas, lurus ke bawah. Itu hukum nasab. Bisa hilang atau bisa pindah melalui status pernikahan.
itulah yang dipertahankan oleh bangsa Arab sampai detik ini. Itulah budaya namanya. Nah, jadi karena tidak terjadi apa yang diultimatumkan Rasulullah kepada Ali, maka kembali Ali itu nasab bapaknya Hasan Hussein. Dan hadis ini berarti nggak bisa dipakai, nggak boleh dipakai. Nah, persoalannya kan masih ini dipakai sampai hari ini. Ya, sampai dibuat syair. Ya. Hasan Hussein Siti Fatimah binti Nabi ya Rasulullah. Nah, itu sudah mengakar. Ya. Ya. Kalau terjadi perceraian, baru hadis ini berlaku. Begitu, sudah. Paham, saudara? Nah, kalau sudah paham, maka kembalikan hadis itu, kembalikan nasabnya. Jadi siapa nasabnya Ali sampai ke atas adalah Abdul Muthalib. Nah, ini ada Hashim ke atasnya, ya, dan seterusnya, Kilab, terusnya. Nah, kita nggak bicara ke atas. Ini dari sini aja nih, kan? Abdul Muthalib punya putra Abdullah. Nah, ini udah paham semua ada orang. Nah, coba lihat di bagannya, kan nggak ada perubahan. Saudara kalau lihat di bagannya, di silsilahnya itu nggak ada perubahan, ya, tetap Abdul Muthalib punya putra Abdullah, punya putra lagi namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu punya putra dan putri ada 7. Ya. Putra dan putrinya ada 7. Nah, sayangnya semua putra Rasulullah dari ketiga putra itu wafat semua. Ada Abdullah, ya, ada Ibrahim, ada Al-Qasim. Ya, wafat semua putra Rasulullah. Yang tersisa adalah putri, ada 4. Satu di antaranya Fatimah. Ya. Az-Zahra. Inilah yang kemudian dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ali radhiyallahu anhu. Di mana Ali adalah putra dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah putra dari Abdul Muthalib. Lalu pernikahan Fatimah dengan Ali melahirkan 2 putra, Hasan dan Husain. Nah, Hasan dan Husain inilah bin Ali radhiyallahu anhuma, bin Abu Thalib, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, dan seterusnya. Gitu, saudara. Jadi nggak bisa nyamping ke sini. Ya. Kan tadi saya bilang, kalau terjadi perceraian antara Ali dengan Fatimah, barulah Hasan ke sini. Hasan Hussein bin Fatimah bin Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bagan ini kan berubah. Ternyata kan tidak, membuktikan bahwa Fatimah dengan Ali tidak terjadi perceraian. Ya, dan ultimatum Rasulullah itu nggak terjadi. Paham sampai di sini, saudara? Hah? Ya itu tadi.
karena memahaminya, ya, bermustolahahnya mentah, nggak tuntas dalam memahami mustolaatul hadis tuh. Makanya masih dipakai ini sampai hari ini, sampai detik ini. Ujungnya ribut hari ini tentang nasab. Nggak terima, oh masa sih Hasan dan Husain nasabnya putus dengan Rasulullah. Ya. Lah fakta sejarahnya seperti itu. Nah, makanya bahasan diperbaiki saja, ya, perbaiki saja. Ya, nasab Hasan dan Husain itu, persoalan nasab itu hanya pindah Fatimah. Nasabnya pindah ke Ali. Hasan Husain nasabnya dipindahkan oleh orang tua mereka karena status pernikahan. Ya kan hukum nasab nggak bisa diganggu gugat. Ya, yang membatalkan, yang memindahkan hanya status pernikahan saja. Nggak ada hukum lain, tapi hukumnya hukum pernikahan yang bisa merubah nasab. Makanya dipertahankan sekali itu. Jangan sampai putri-putri Arab itu menikah atau dinikahi oleh bangsa lain, oleh ras lain, oleh suku lain. Mesti dengan bangsa Arab lagi. Supaya nasabnya nggak hilang. Atau supaya nasabnya hanya berpindah klan aja. Kalau putri atau perempuan Arab menikah dengan non-Arab, ya misalnya nikah dengan orang Jawa, nikah dengan orang Sunda, kan banyak nih keturunan Arab di Indonesia. Nah, salah satu dari keturunan Arab yang putri itu menikah dengan putra lain, dengan laki-laki lain yang bukan Arab, itu pasti dengan sendirinya otomatis secara nasab putus. Bukan pindah lagi, putus. Sebaliknya putra-putra Arab menikahi putri-putri manapun, karena dia pembawa nasab laki-laki, ya nggak hilang. Justru putri-putri yang dinikahi oleh bangsa Arab mendapat nasab nanti anaknya. Ada Syarif, Syarifah. Putra, putri, Syarif, Syarifah. Ya, Syahid, Syahidah. Itu budaya Arab yang sejalan dengan Islam, yang sejalan dengan syariat. Makanya Rasulullah tentunya sangat paham sekali bangsa Arab, sangat paham sekali budaya Arab, dan sangat paham sekali Islam. Yang nggak paham tuh kita, nggak ngerti tentang nasab aja, nggak ngerti. Nah, dikembalikan otomatis. Mana bukti dikembalikannya? Ya itu silsilahnya tetap. Nggak ada istilah menyamping. Nah, ini imam yang 4 imam mazhab itu mengatakan sepakat boleh. Ya. Ke atas boleh, ke bawah boleh, ke samping boleh. Yang nggak demikian, saudara. Menyalahi sistem nasab. Nggak ada ke samping. Karena untuk apa? Untuk supaya ini tetap berlaku. Begitu maksudnya. Tujuannya tuh begitu. Mensepakati bahwa nasab boleh ke samping. Itu 4 imam mazhab, saudara. Mengatakan demikian. Boleh ke samping. Untuk apa tujuannya? Untuk supaya ini bisa berlaku terus sampai hari ini. Ya, maka faruduhunya kemana? Kembali kepada Quran kita hari ini. Surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun. Tuh. Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum.
Ya, Muhammad itu ya bukanlah bapak ya dari seorang anak di antara kamu. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah utusan Allah, Rasul Allah. Ya, walakin Rasulullah wa khataman nabi, dan sekaligus penutup para nabi. Maka kalau kita memahami ayat ini, ya, tidak boleh ada seorang pun, tidak boleh ada seorang pun yang boleh mengatakan saya keturunan, saya nasabnya adalah nasab Rasulullah. Nggak boleh tuh. Ahada min rijalikum. Karena sudah dikhotamkan oleh Fatimah. Fatimah nasabnya ke Rasulullah. Iya, benar. Jadi terakhir nih, nasabnya Rasulullah berakhir di Fatimah. Ketika apa? Ketika Fatimah itu menikah dengan Ali. Berarti nasabnya Fatimah ya yang terhadap Rasulullah tadi diserahkan kepada Ali, pindah ke sini. Otomatis Hasan dan Husain itu nasabnya bukan ke Rasulullah. Itu ayatnya, saudara. Ada lagi yang berkata begini, itu kan asbabun nuzulnya jahit. Nah ini juga nggak paham. Yang tepatnya asbabun nuzul tentang jahit itu ya Al-Ahzab masih suratnya. Ayatnya 37-nya. Itu pun menguatkan hadis ini juga. Falamma qadha, ini 37-nya. Falamma qadha ya. Falamma qadha Zaidun minha ya. Wataron azwajna azwaj azwaj nakaha. Tuh. Jadi setelah Zaid menyelesaikan urusan dengan istrinya, artinya setelah Zaid bercerai dengan istrinya, kami nikahkan engkau wahai Muhammad gitu, kepadanya. Ini persoalan nasab juga, iya. Karena orang mukmin sudah beranggapan bahwa Zaid itu anaknya Rasulullah. Padahal bukan. Zaid itu anak angkat. Dikhawatirkan pula para mukmin itu menganggap Zaid itu anak Rasulullah. Maka pembatalannya itu benar-benar kontras. Bukan Zaid kalau dibiarkan atau kalau Zaid tidak dipisahkan ya, maka Zaid akan menggunakan nama Rasulnya atau umat, kalaupun beliau enggak ya, umat akan menempelkan nama Zaid itu di belakangnya Rasulullah bin ya, seperti ini Ali bin Abi Thalib. Padahal itu bukan darah dagingnya Rasulullah. Sebagaimana yang disebutkan adalah Fatimah. Makanya di sini nih, mesti jeli, mesti paham, mesti ngerti duduk persoalannya. Jadi ini pun juga dalam rangka membatalkan sebuah nasab melalui hukum nikah. Makanya dinikahkan Rasulullah dengan istrinya yang sudah diceraikan oleh Zaid. Begitu saudara. Dari situlah mukmin mesti patuh. Jangan lagi menganggap Zaid itu
anak Rasulullah. Makanya sini kan ya ahada min rijalikum. Mau siapapun mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, nasabnya kepada Rasulullah, sudah Allah tegaskan di situ. Ya, sejak tidak terjadinya perceraian antara Ali dengan Fatimah dan sebaliknya terjadinya perceraian Zaid dengan istrinya, ya, mengukuhkan ayat tadi surat Al-Ahzab 30 ayat 40 maksudnya, surat 33 ayat 40. Cek lagi. Ya, kalimatnya jelas lagi, kalimatnya sangat jelas dan sangat luar biasa penekannya. Aba ahadim mirijalikum. Nggak boleh lagi orang mengaku-ngaku nasabnya Rasulullah. Karena nasab Rasulullah sudah khotam di Fatimah. Ayo, kembali ke sana kudunya. Ke ayat, ke wahyu. Jadi ini keliru lagi memahaminya. Kan Pak Ustadz, itu maksudnya asbabun nuzulnya tentang Zaid yang dimaksud. Iya, tapi bukan begitu cara memahaminya. Ya. Satu lagi, supaya lebih jelas lagi. Ada putra Rasulullah, darah daging Rasulullah. Satu, Al-Qasim. Dua, Muhammad. Muhammad. Abdullah. Ngambil pakai nama kakeknya. Abdullah. Dan yang ketiga, Ibrahim. Ini biar paham lagi tentang masalah nasab. Andaikan beliau ini masih hidup, maka Al-Qasim dan Abdullah pasti sama seperti Fatimah mendapatkan gelar, ya, mendapatkan gelar nasab Al-Qasim bin Muhammad Rasulullah, Abdullah bin Muhammad Rasulullah. Ya, andaikan, kalau andaikan, karena faktanya kan ini wafat. Andaikan mau bicara tentang nasab Rasulullah yang nyambung, ya dia kalau punya anak, anaknya Al-Qasim, anaknya Abdullah, kan ini wafat sebelum nikah. Ya, wafat sebelum nikah. Sebelum punya keturunan. Andaikan lagi Al-Qasim wafat, Abdullah wafat, sudah nikah, kemudian melahirkan anak putra seperti Hasan dan Husain, maka pantaslah ya, putra Al-Qasim menjadi nasabnya Rasulullah. Itu hukum nikahnya begitu. Nah, beda dengan Ibrahim. Ibrahim ini tidak berhak menyandang nasab Rasulullah. Loh kok begitu, Pak? Iya. Karena statusnya Ibrahim adalah putra Maria Al-Qibtiyah, seorang budak. Pada saat itu masih dihalalkan. Budak itu disetubuhi. Dikasih dua oleh Raja Mesir. Dua budak. Ya, ketika diperintahkan untuk taslim rajanya, ya ini menolak halus, maka Rasul dihadiahi dua putri, yang satu namanya Maria Al-Qibtiyah, yang satu namanya Sirin. Nah, kalau nggak salah itu namanya, ya silahkan ahli sejarah kalau saya keliru dibetulkan. Nah, satu di antaranya adalah Maria Al-Qibtiyah itu bukan dinikahi, saudara. Justru budak sebelum dimerdekakan, ya, sebelum dimerdekakan haram dinikahi.
Budak nih belum dimerdekakan, kemudian dinikahi, haram. Sebaliknya, budak ya digauli, disetubuhi sampai melahirkan anak-anak, itu halal. Nah, itu saudara. Jadi di masa lampau, di masa Rasulullah, masih masa Rasulullah ya, ada ke belakang ke sana, itu budak itu hitungannya apa? Harta. Mau laki-laki mau perempuan itu harta hitungannya. Begitu. Nah, lahirlah yang namanya Ibrahim. Tapi Allah wafatkan juga. Ya, jadi Allah punya rencana, saudara. Jadi Ibrahim secara darah dia keturunan atau putra dari Rasulullah. Tetapi dia secara nasab bukan. Karena tidak menikah. Kan sekali lagi makanya. Hukum pernikahan itu luar biasa, saudara. Ampuhnya. Bisa membatalkan nasab. Bisa menyambungkan nasab. Bisa memindahkan nasab. Ya. Jadi jangan belagu lah orang-orang yang sekarang ini dengan teknologinya. Oh, DNA-nya enggak laku. DNA enggak laku. Ya. DNA tidak bisa membatalkan sebuah nasab. Enggak ada dasar hukumnya di pasal berapa, ayat berapa, enggak ada. Di syariat Islam pun juga enggak ada berani-beraninya membatalkan nasab seseorang. Enggak boleh itu. Saya nyatakan batil. Kenapa batil? Karena bukan untuk membatalkan nasab. Yang membatalkan nasab itu adalah pernikahan. Yang merubah nasab adalah pernikahan. Itu syariat namanya. Ya, lihat Ibrahim. Ibrahim tidak berhak menyandang keturunan, bukan keturunan ya, nasab gitu aja. Sebab nanti akan saya uraikan beda antara keturunan dengan nasab. Jadi Ibrahim ini nasabnya bukan ke Rasulullah, tapi ke ibunya. Ibrahim bin Maria Al-Qibtiyah. Kalau bicara nasab, Ibrahim bukan Rasulullah nasabnya. Sebagaimana Isa putra Maryam. Karena lahirnya Isa alaihissalam tanpa bergaul dengan laki-laki. Allah langsung. Makanya nasabnya ya kepada ibunya. Gitu. Karena yang membawa jalur nasab itu adalah laki-laki. Nah, jadi kan beda tuh antara Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Ini adalah melalui pernikahan, yaitu dengan Siti Khadijah. Ini kan putranya Siti Khadijah. Dengan Rasulullah. Termasuk Fatimah. Begitu, saudara. Ya. Ini kalau nggak dipaham kayak begini, itu akan terus berabad-abad terus. Begitu, saudara. Ya, jadi kembali ke nasab ini, ya. Kalau dikatakan istilahnya apa dalam ayat itu nasah wal mansuh, ya. Ini sudah mansuh ini. Jangan diangkat-angkat lagi, jangan dipakai istilahnya begitu. Difahami sebagai referensi ya. Ya. Begitu, saudara. Jadi kembali ke Quran itu beres. Begitu ya. Jadi kembali ke Quran itu beres. Nah, kalau ini sudah paham, ya, sudah semestinya dua kubu nih yang lagi berseteru tuh, ya, kubu Habaib dengan kubu Wali Songo lah begitu saya katakan itu. Ya, udah selesai saja. Karena yang Anda ributkan tentang nasab sudah diselesaikan oleh Rasulullah nih dulu. Kenapa sekarang jadi ribut lagi? Ya, sudah begitu. Tapi kan Pak Ustadz, ya tapinya banyak dah, nggak apa-apa. Ya, kalau orang hari ini, ya tetap bersikeras menggunakan hadis ini sebagai landasan tentang nasab, ya
Ya nggak usah diributkan juga, nggak apa-apa. Kenapa? Memang secara keturunan Hasan dan Husain adalah cucu Rasulullah. Benar, secara keturunan, secara genetika, secara darah, nggak ada yang bisa membantah dan menyangkal bahwa Hasan Husain itu adalah cucu dari Rasulullah. Kalau mau ngambil dari sisi genetika itu, ya tentu dong Hasan Husain juga punya putra-putra ke bawahnya. Kemudian dimasukkan ke dalam budaya Arab. Nah itu budaya, punya hukumnya tersendiri. Ya, jadi agar tepat meletakkan masalahnya di situ, letakkan kepada makomnya. Hasan Husain cucu Rasulullah. Ya, tapi secara genetik, secara darah. Hasan Husain nasabnya bukan kepada Rasulullah. Nasabnya Hasan Husain kepada Ali, Abu Thalib dan Abdul Muthalib. Itu dari sisi nasab. Jadi nasabnya ke sini, genetiknya ke sini. Ke Muhammad Rasulullah. Hasan Husain Siti Fatimah binti Nabi. Ya keturunan Nabi. Hasan Husain itu. Makanya ada dua hal yang sepertinya sama, tapi sebenarnya berbeda. Apa itu? Nasab dan keturunan. Ini tidak sama, walaupun sekilas itu sama. Nasab itu adalah budaya sosial Arab. Jadi konteksnya harus ini. Sedangkan keturunan adalah DNA, genetik, genetika. Ya, ini soal organis biologis. Secara organis biologis pun Ibrahim adalah putra dari Rasulullah. Tapi dia nggak berhak bernasab kepada Rasulullah. Itulah saya katakan beda antara nasab dan keturunan. Nah, Hasan dan Husain itu keturunan Rasulullah dan nasabnya adalah Abdul Muthalib. Dah, jangan ribut lagi. Tuh ada FPI ribut dengan PWI LS. Dan nggak usah ribut lagi. Masalah Habib dan Habaib itu masuk ke dalam budaya Arab. Arti Habib itu Kul in kuntum tuhibbunallah, sudah saya ulas tuh pada materi sebelumnya, saya ulang lagi, saya tegaskan lagi. Ya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, hai Muhammad, diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada umatnya. Siapa orang yang mencintai aku, kata Allah, ya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku. Ngomong tuh kepada umat supaya itu ikuti aku, Rasul nih. Aku ini Rasulullah. Dan kesimpulannya, siapa orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya, maka dia adalah Habibullah, sama sebagaimana Rasulnya, ya Habiballah, ya Rasulullah. Jadi Habib itu adalah Rasul itu sendiri. Siapa lagi? Para sahabat.
Siapa lagi? Para mukmin. Ya. Jadi siapa saja boleh mengklaim diri sebagai Habib. Nah, siapa sajanya itu siapa? Siapa sajanya ditegaskan oleh ayat. Jangan jangan kemudian sembarangan, ya. Karena ayat tersebut, ya, qul in kuntum tuhibbunallah itu, ya, paralel dengan ayat yang lainnya. Atiullah wa atiur rasul. Wa mayyuti'ir rasul faqad ata'allah. Fahuwa mu'min. Siapa mukmin? Semua umat Islam yang beriman. Yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan fakta amalnya, mentaatinya Allah dan Rasul-Nya. Melaksanakan sunnahnya. Jadi berhak siapapun yang dikatakan Allah sebagai mukmin, mukminal haqqa, itulah Habib namanya. Karena banyak. Jadi habaib. Gitu. Sejalan dengan itu, berbarengan dengan itu, karena ada fattabi'uni yang senantiasa ittiba. Ittiba itu, ya, pekerjaan, amal. Artinya mengikuti. Orangnya muttabi. Semakna muttabi ini dengan muhibbin. Karena muhibbin itu yang mengikuti. Yang mengikuti siapa? Yang mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Namanya muhibbin. Pekerjaannya ittiba. Lah dari situ mestinya. Jadi kalau gitu orang-orang Arab ini, ya, mengklaim sebagai habaib atau mengklaim sebagai turunan dari Rasul punya dasar. Tapi harus bisa menempatkan makomnya. Apakah orang Arab tidak berhak? Sangat berhak untuk mengklaim diri sebagai Habib, untuk mengklaim diri sebagai keturunan Nabi. Dari kan tadi seurai. Sangat berhak. Nah, tetapi non-Arab pun, ya, azam, non-Arab, katakan kita orang Indonesia asli, apakah punya hak juga? Punya hak juga. Sama. Sama. Berhak disebut Habib, berhak mengklaim diri sebagai Habib. Tetapi, ada tetapinya, nggak pantas. Karena Indonesia punya budaya sendiri, yaitu kiai, ustadz, kesananya ulama. Tuh, udah nggak usah ribut. Ya. Karena Habib atau habaib itu sudah menjadi tren bagi orang Arab. Sudah berjalan berabad-abad silam di Indonesia. Di masa lampau dulu namanya Nusantara. Akurlah, udah. Apa dasarnya? Yaitu kembali bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walakin Rasulullah. Tidak boleh diklaim oleh sekelompok orang, oleh segolongan orang, ya, tidak boleh diklaim. Semua boleh. Cuman yang nggak matching lah kalau orang Indonesia asli, gitu kan, ya, mengklaim diri sebagai Habib. Nah itulah mungkin yang diributkan. Ya.
Karena Habib itu bukan budaya Indonesia. Habib itu budaya Arab. Dan memang itu juga bahasa Arab. Punya budaya nasab. Tercatat di dalam buku-buku kitabnya. Paham gak nih? Jangan liar lagi nih. Jadi mendudukan perkara pada porsi dan pada kedua. Makanya memahami memahami hadis itu jangan cuma karena sanadnya doang. Nggak paham persoalannya. Harusnya ada 4 tadi. Karena urgensinya hadis ini itu udah nggak urgen lagi. Karena Rasulullah sudah menyelesaikan problemnya dengan anak-anaknya, dengan mantunya. Sudah selesai. Lah kalau ini dimunculin, apa tujuannya? Kalau nggak ribut. Ayo, farudduhu ilallah. Kembali ke ayat. Kembali ke Quran. Insya Allah selesai. Insya Allah damai. Ya, buat apa berkelahi terus yang sebenarnya sudah diselesaikan oleh Rasulullah di masa itu. Ya, jadi itu ya, ingat ada perbedaan yang sangat mendasar dan menyolok antara nasab dengan keturunan. Jadi kalau si Imad mengkorek-korek melalui DNA, itu pelanggaran hak asasi. Karena DNA itu adalah hak privat. Hak privat. Dalam kode etik kedokteran, seseorang tidak boleh tahu apa yang ada dan yang terjadi dalam tubuh seseorang itu, katakan pasien, dan dokter berhak merahasiakannya. Itu kode etik kedokteran. Ya. Berkaitan dengan DNA, siapa orang yang berusaha mencari tahu dengan paksa DNA seseorang dengan tujuan dan motif untuk merendahkan, itu pelanggaran HAM. Nah, jadi kena jerat hukum tuh. Nggak ada hak. Oh ini kan penelitian berdasarkan ilmu. Iya, ranahnya ilmu pengetahuan. Bukan dasar hukum untuk menembak seseorang. Nggak boleh. Ya. Seseorang itu siapa saja. Mau yang bergelar Habib ataupun yang tidak bergelar Habib, ataupun siapa saja yang dipaksa untuk mengetes DNA dengan tujuan tertentu, itu pelanggaran hukum, kena undang-undang, kena pidana itu. Kena pidana. Sementara dia, ya si Imad ini meneliti itu, background dan dasarnya tentu adalah ilmu pengetahuan. Sains dan teknologi kesananya. Nggak bisa jadi dasar hukum. Ya. Atau berdebat sampai berurat, ngotot, nih kitabnya nih, kitab nasab ini, kitab diadu. Enggak laku. Kitab-kitab nasab pun juga enggak bisa dijadikan dasar hukum untuk mengcounter, untuk menuntut seseorang. Enggak bisa. Ya. Ini kecerdasan, ini akal yang harus saudara gunakan. Bukan rasa, bukan perasaan, bukan sentimen. Subjektif. Untuk memahami. Makanya channel saya ini channel berpikir. Bukan channel yang mengekor. Ngekor itu kan nggak pernah berpikir. Ya seperti ayat hadis ini nih, karena diekor doang. Pokoknya yang nyampein, ya udah sampai begitu-begitu aja sampai bawah. Sampai hari ini. Ya, makanya nggak jaminan hadis yang dikatakan sanad tadi, ya, bukan sanadnya yang jadi soal. Anda cara memahaminya. Sanadnya nyampe, tapi Anda memahaminya nggak nyampe. Makanya ngaji nggak jaminan, ngaji sanad itu nggak jaminan.
Nggak jaminan ngaji sanad itu kemudian benar pemahamannya. Ngaji berpikir, reasoning Anda dituntut untuk cerdas. Begitu, saudara. Nah, baiklah, nanti kita bahas dalam kesempatan yang lain tentang perseteruan ini, yang saya berharap setelah saudara mendengar video saya ini, berpikir dengan jernih, jangan dengan emosi, ya. Jadi netizen-netizen, ya kalau mau bertanya, bertanyalah. Kalau tidak paham, bertanya. Jangan menyerang, jangan marah. Diskusi kok marah. Kalau pakai emosi, iya semakin jauh saudara dari kebenaran. Ya, makanya saya uraikan hadis ini supaya ngerti duduk persoalannya. Ya, jangan main bully aja. Oh ini sesat. Itu namanya otaknya beku, nggak pernah berpikir. Maka orang yang tidak pernah berpikir pasti komentarnya bullying. Pasti komentarnya membuli yang ada. Ya, ngata-ngatain. Inilah nggak sehatnya. Jadi orang yang ilmunya cekak, ya ilmunya cekak itu biasanya ngajinya, ya ngaji ngekor. Apa kata kiainya, apa kata ustadznya, ya udah ditelan mentah-mentah aja. Kemudian ada yang berbeda dengan pengajian di sebelah sana umpamanya. Ya itu yang terjadi perdebatan konyol. Nggak pakai dasar tapi pakainya emosional. Nah yang pakai dasar emosional nggak akan punya argumentasi. Yang ada cuman marah. Ya, katakan saya lagi ngurai materi ini. Ya, pasti nanti disudutkan ke salah satu kelompok. Ya, apakah ke kelompoknya Imad atau ke kelompoknya Habib Rizik, pasti disudutkannya ke sini, ke situ maksudnya. Materi saya, pikiran saya, ya. Kalau nggak memahami ayat. Ya, itu saja saudara yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua, ya, untuk meredam, maksud saya itu untuk meredam, karena mereka yang sedang berseteru itu nggak akan bisa meredamnya, yang ada makin panas. Pihak ketiga yang dikehendaki supaya bisa mendamaikan justru malah terlibat di dalamnya, ya, terlibat di dalamnya untuk memihak salah satunya. Jadi ya nggak akan selesai, yang ada makin membakar, ya. Ya, baiklah saudara pemirsa, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga setelah ini saudara mendapat pencerahan, tidak lagi saling bully, tidak lagi saling serang, tidak lagi saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Anda dan kita semua ini sama muslim. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.